Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Rosyad Salsabila. NPM saya yaitu A1D025157. Saya berasal dari kelas 1D. Di sini saya akan menyampaikan video atau menjelaskan materi tentang filsafat pendidikan dan teori manajemen pendidikan. Filsafat pendidikan pada dasarnya adalah cabang dari filsafat yang secara khusus membahas hakikat pendidikan. Ia mencoba menjawab pertanyaan mendasar seperti apa itu pendidikan, untuk apa pendidikan dilakukan, dan sebagaimana proses pendidikan seharusnya dijalankan. Dengan kata lain, filsafat pendidikan merupakan dasar pemikiran yang menjadi arah dan tujuan setiap praktik pendidikan. Dalam filsafat pendidikan terdapat 3 sudut pandang penting. Pertama adalah ontologi, yaitu membahas tentang hakikat manusia dan pendidikan itu sendiri. Misalnya, apakah pendidikan hanya berfungsi menyiapkan manusia untuk mencari pekerjaan atau lebih dari itu, yakni membentuk manusia seutuhnya. Kedua adalah epistemologi, yang membahas bagaimana pengetahuan diperoleh dalam pendidikan. Hal ini mencakup apakah pendidikan hanya sebatas menghafal fakta ataukah melalui pengalaman nyata, pemecahan masalah, dan proses berpikir kritis. Ketiga, aksiologi yang berkaitan dengan nilai, tujuan, serta arah pendidikan. Di sini kita bertanya, nilai apa yang ingin ditanamkan melalui pendidikan dan manusia, Seiring berkembangnya seperti apa yang dihasilkan. Lahirlah berbagai aliran filsafat pendidikan. Idealisme menekankan bahwa pendidikan harus membentuk jiwa, moral, dan karakter yang baik. Realisme beranggapan bahwa pendidikan harus berhubungan dengan dunia nyata serta ilmu pengetahuan yang objektif. Pragmatisme yang dipopulerkan oleh John Dewey menekankan bahwa pendidikan sebaiknya berorientasi pada pengalaman dan pemecahan masalah nyata. Eksistensialisme menekankan kebebasan individu untuk memilih jalan hidupnya sendiri, namun tetap tanggung jawab. Progres percaya bahwa pendidikan harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan anak. Tujuan utama pendidikan dalam perspektif filsafat adalah membentuk manusia yang cerdas secara intelektual, bermoral dalam perilaku, berkarakter kuat, mampu hidup secara tanggung jawab dalam masyarakat. Pendidik juga dipandang sebagai sarana pembebasan manusia dari kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan, sekaligus membantu manusia menemukan jati dirinya dan memberikan kontribusi positif bagi lingkungannya. Manajemen pendidikan adalah cara mengatur seluruh sumber daya pendidikan agar tujuan tercapai secara efektif dan efisien. 4 fungsi utamanya adalah perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Beberapa teori yang mendasari manajemen pendidikan antara lain teori klasik yang menekankan efisien, teori administrasi yang menekankan fungsi manajemen, teori hubungan manusiawi yang menekankan komunikasi dan motivasi, teori sistem yang melihat sekolah sebagai satu kesatuan, serta teori manajemen mutu total yang menekankan peningkatan kualitas secara berkesinambungan. Ruang lingkupnya mencakup pengelolaan siswa, guru, kurikulum, sarana, keuangan, serta hubungan sekolah dengan masyarakat. Tujuannya adalah meningkatkan mutu pendidikan, memanfaatkan sumber daya secara optimal, serta menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Hubungan keduanya, filsafat memberi arah dan tujuan pendidikan, sedangkan manajemen mengatur cara mencapainya. Tanpa filsafat, pendidikan kehilangan arah. Tanpa manajemen, filsafat sulit diwujudkan dalam praktik nyata.